Halo Dokter Sakina, akhirnya kita berjumpa lagi nih di virtual lagi. Alhamdulillah, dan sore hari ini alhamdulillah kita juga sudah bersiap diri untuk sama-sama belajar dan bertumbuh dengan Coach Prim di sesi private course apa ya Coach? Private coaching. Agak kaku nih sedikit. Private coaching. Oke, private coaching bersama Coach Prim. Dan alhamdulillah cuaca cerah, secerah warna kerudung saya pada hari ini, merah, sudah menunjukkan semangat luar biasa, ingin belajar bersama. Dan sebelumnya mari kita tundukkan kepala, sama-sama berdoa agar hari ini diberikan keberkahan dan semoga apa-apa yang kita dapati pada hari ini dapat menjadi wasilah bagi kita menjemput tugas langit kita. Amin ya Rabbal Alamin. Berdoa mulai. Amin ya Rabbal. Terima kasih Coach. Saya kembalikan lagi. Sama-sama. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah dong untuk Bu Mamila pada sore hari ini dan tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman semua. Yang paling meriah, yang paling semangat. Kasih energi terbaiknya teman-teman pada sore hari ini, kasih semangatnya, tunjukkan antusiasmenya, kita akan belajar dengan happy. Masuk ke kelas saya, syaratnya adalah harus happy, harus antusias, lepaskan dulu semua beban yang tadi ada, yang teman-teman tadi pagi, kemarin, itu dilepaskan dulu. Kita masuk ke kelas ini, kita berikan fokus terbaik kita. Saya mau menyapa dulu nih, Bu Dokter, apa kabar? Kalimantan, bagaimana? Halo. Hai Bu Dokter, saya udah lihat loh videonya, dan senang sekali akhirnya saya menunggu sekian lama Bu Dokter memberanikan diri untuk sharing. Dan nanti materi hari ini saya akan kaitkan juga bagaimana mengatasi mental block. Karena seorang public speaker, sebelum dia mulai untuk bisa punya performance yang luar biasa, dia harus selesai dulu dengan dirinya. Tadi saya udah ngobrol juga dengan Bu Mamila. Bu Dokter yang baik, Bu Dokter berkenan nggak kalau seandainya videonya yang tadi dikirim di grup WhatsApp kita itu saya tayangkan di sini, boleh Bu Dokter? Oh silakan Coach. Nah, Dikritis Bu Dokter, sih ya. posisi kameranya terbalik tuh Bu Dokter. Iya, makanya cari posisi yang enak ini. Nah, benar. Coba kalau mau di landscape boleh sih. Tapi jangan terbalik. Oke, baik. Ya, kita share, kita sama-sama. Saya senang banget mengenai kerentanan, mengenai mental health issue. Dan zaman now, ini kayaknya mental health issue lagi naik, lagi menjadi perhatian. Betul atau benar gitu, teman-teman? Suka lihat nggak sosial media atau banyak orang-orang yang membawakan konten ya? Aku mendengar apa ya, kayak suara apa ya, trouble sound atau gimana ya? Cek ya, udah bergema gitu loh, berulang. Apa dari aku aja atau gimana ya? Dokter juga kah? Aku juga mendengar sih. Suara saya ya atau suara siapa nih? Oke. Udah hilang? Masih ada? Ini kayaknya memang agak bergema ya suaranya. Tes. Bergema ya? Iya. Oh, ada problemnya. Tes 1, 2. Bergema ya suaranya. Mengganggu nggak? Jadi double gitu ya suaranya. Oke. Coba sebentar. Sebentar. Kita juga masih ini nih. Oke, coba kita noise suppression. Coba ya. Noise suppression-nya high. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Masih bergema ya? Sudah sih, mending sih tadi. Cek 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gimana? Masih terganggu nggak? Kalau jernih, di saya jernih sih suaranya Coach. Buma gimana?
jernih tapi tetap masih ada yang ngikutin gitu. Tapi nggak apa-apa sih coach kalau itu. Ini mungkin ada kendala di audionya, saya juga nggak apa-apa. Ini kan kita sambil mempelajari MS Team nih. Teman-teman nanti bisa belajar banyak platform video conference ya sambil di-explore. Jadi kita nggak cuma tahu Zoom doang kan. Iya. Kemarin terakhir juga aku ada webinar, ikut webinar gitu jadi pesertanya pakai MS Team. Jadi pas banget. Alhamdulillah udah download jadi. Tapi belum belajar banyak. Saya juga masih meraba-raba karena biasanya saya tuh pakai MS Team cuma kalau buat urusan kantor, meeting sama tim kerja gitu. Nggak pernah nih saya pakai buat training Ya, atau Universitas Indonesia tadi kan coach ya? Iya. Aku tadi antara bener nggak ya ini? Iya, ini akunnya UI nih. Akunnya UI nih. Yang saya pakai. Saya biasanya memang pakai ini untuk kalau hubungan sama mahasiswa, tapi saya bisa juga ternyata ini dipakai untuk training gitu ya, untuk kita video conference. Dan saya lagi nyoba sih. Masih bergema ya suara? Tadi sudah jelas. Ya? Apa keunggulannya daripada Zoom, Coach, kalau dibuat ini? Webinar apa? Makanya Bu Dokter, saya lagi mengeksplorasi juga. Mari kita sama-sama mengeksplorasi, sama-sama belajar. Kita belajar semua nih. Kemarin kita cobain Google Meet. Google Meet tuh sama, kalau sebenarnya kayaknya sih paling simpel memang Zoom ya. Cuman beberapa platform ini punya kekurangan kelebihan masing-masing sih. Kalau di MS Team tuh semua tuh bisa terorganisir dengan sangat baik tuh, semua termasuk tuh tugas ya teman-teman, bisa langsung di posisi itu ada folder-folder pengumpulan tugasnya, saya tinggal cross check, kita nggak pindah lagi ke WhatsApp, ke sini, jadi semua terkoordinir termasuk urusan koordinasi sampai dengan meeting-nya, file semua itu enaknya di MS Team tuh sangat tertata begitu sistematis. Kalau Zoom kan memang hanya untuk platform meeting online aja kan, dia nggak ada kayak untuk meeting, dia nggak ada untuk naruh file, ngumpulin tugas, untuk berbagi file dan sebagainya. Nah, MS Team punya kelebihan fiturnya adalah untuk mengkoordinasi tim sedemikian rupa. Nah, kalau untuk coaching, saya prefer memang pakai itu, jadi nanti teman-teman ngumpulin tugas tidak lagi di grup WhatsApp. Jadi di situ kan lebih aman, dia langsung ke cloud kan. Dia langsung taruhnya ada di cloud filenya gitu. Jadi kalau in case terjadi sesuatu hal, kehapus kah, ke-clear chat kah, hilang, handphone saya atau gadget kita rusak, file kita aman, ada di OneDrive gitu loh. Jadi saya juga ngikutin progres, bahkan bisa langsung saya komentarin tugasnya, bisa langsung saya nilai. Nilainya langsung masuk private gitu kan, langsung saya bisa kasih feedback di situ, kita bisa interaksi. Dan enaknya di situ. Jadi anggap ini kayak Google Classroom sebenarnya, tetapi dia mengintegrasikan antara pertemuan kelas, pengumpulan tugas, penyampaian materi, dan sebagainya. Bu Dokter baik, berkenan ya kita share videonya Bu Dokter nih. Bismillah. Saya ambil dari Telegram aja deh. Kayaknya soalnya tadi ininya agak oke. Kita ambil dari sebentar. Kedengaran suaranya nggak ya? Belum ya? Belum. Sebentar. Saya juga belajar nih. Mana ya share screen-nya audionya? Oh, ini audionya. Oke. Nah, ini nih sehati nih merah pink. Seunsur. Oh iya. Satu merah, satu pink ya. Iya. Luar biasa loh. Satu merah, satu pink. Oke. Mau diklik. Hai, Assalamualaikum. Suaranya kedengaran nggak teman-teman? Sudah. Oke. Sudah. Terima kasih pada Coach Primi yang sudah memaksa. Gitu. Saya dapat tugas negara hari ini dari Coach Primi. Jadi saya seorang dokter, tapi saya juga bergelut dengan videonya nggak bergerak ya, Coach? kejiwaan saya gitu Masa? ya. Kejiwaan saya perjalanan mencari jiwa saya gitu ya. Jadi kali ini saya akan ngobrolin gitu ya tentang kerentanan
Masa videonya di saya Jadi jalan kok. orang menganggap orang yang rentan Di itu dokter adalah orang yang bagaimana? lemah gitu ya. Karena kita dari kecil Ada gitu ya videonya. dicekoki bahwa orang yang rentan itu adalah orang yang Coba lemah. saya stop Ya. presenting. Nah, udah jalan coach. Iya Oh. tadi udah terakhir jalan. Ini signal nih kayaknya nih memang ya. Sebentar, saya ambilnya dari yang video ini aja deh, sebentar ya, teman-teman. Ya inilah kekurangannya online. Iya benar kok sekarang online. Apa Ribet di- delay lah, Oh, signalnya dokter kenapa Sakina lah. di mana rumahnya? Dokter Sakina di mana? Domisili mana? Di Banjarmasin, Bu Mila. Oh iya, Kalimantan ya tadi. Oh iya. Iya, Masya Bu Allah. Mila. sana. Oke. Depok, Jawa Barat. Oke. Ini udah kelihatan ya, saya coba mainkan. Ya, Suaranya kasih tahu. Hai, assalamualaikum Suaranya kedengeran warahmatullahi nggak? wabarakatuh. Teman-teman Kedengeran. apa kabar semuanya hari ini? Jalan nggak Mudah-mudahan videonya? kita sehat. Jalan. Terima kasih pada Coach Primi yang sudah memaksa gitu. Saya dapat tugas negara hari ini dari Coach Primi. Jadi saya seorang dokter, tapi saya juga bergelut dengan masalah-masalah kejiwaan saya gitu ya. Kejiwaan saya perjalanan mencari jiwa saya gitu ya. Jadi kali ini saya akan ngobrolin gitu ya tentang kerentanan. Jadi orang menganggap orang yang rentan itu adalah orang yang lemah gitu ya, karena kita dari kecil gitu ya dicekoki bahwa orang yang rentan itu adalah orang yang lemah. Orang yang rentan itu adalah orang yang tidak berdaya. Orang yang rentan itu adalah orang yang terpinggirkan seperti itu, ya. Jadi ibaratnya warga kelas 2 lah ya. Dan seperti itu kita berusaha untuk menjadi jagoan ya, berusaha untuk menjadi juara. Padahal dengan kita menerima kerentanan kita ya, dengan menerima segala kekurangan yang ada di diri kita, itu sebenarnya akan kemudian memulihkan luka-luka kita ya. Akan segera kita memudahkan kita bangkit ya. Bahkan kemudian kalau kita berani ya untuk speak up, kemudian menunjukkan ya bahwa kita itu terluka, sesungguhnya kita akan menuju jalan kebebasan kita dari luka itu sendiri. Oke, baik, hari ini cukup kita ngobrolin tentang kerentanan. Nanti kita akan share tema-tema yang lain. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan takut dengan kerentanan, karena kerentanan itu bukan berarti Anda lemah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, tepuk tangan dulu buat Bu Dokter. Terima Insya Allah. kasih. Saya mau kasih apresiasi Bu Dokter akhirnya memberanikan diri. Oke. Konsep belajar di kelas ini adalah semua dari kita akan menjadi best friend untuk satu sama lain. Boleh? Oke. Bedanya friend sama best friend apa? Bu Dokter. Bedanya friend sama best friend apa, Bu Dokter? Kalau best friend itu mungkin dia nggak selalu ada di sama kita ya Coach ya. Dia mungkin jauh gitu ya. Tapi menurut saya dia akan selalu ada gitu ketika kita butuh, ketika kita minta saran gitu selalu ada. Okay. Best friend ada buat kita ketika kita minta saran. Nah, terus best friend itu kalau minta saran, yang dikasih saran itu apa yang mau kita dengar atau memang apa yang butuh untuk kita dengar? Kadang mungkin yang sesuatu yang nggak pengen kita dengar juga. Tapi kita butuh untuk dengar itu. Gitu ya. Jadi bedanya friend dengan best friend adalah kalau friend they tell you what you want to hear. Mereka menyampaikan sesuatu emang yang mau kita dengar.
Tapi kalau best friend, mereka menyampaikan sesuatu yang memang butuh untuk kita dengarkan. Jadi boleh ya kita saling jadi best friend, memberikan feedback, tujuannya adalah kita saling cinta, saling sayang. Oke, terima kasih. Saya mau apresiasi Bu Dokter. Terima kasih banyak sudah berbagi insight dan ini akan menjadi, nanti videonya akan saya bantu edit. Saya percakap, saya kasih tag, saya kasih musik, saya kasih segala macam. Nanti saya akan upload mungkin di reel Instagram dan di Facebook ya, dan mungkin di grup Facebook kita. Saya yakin dan percaya ini akan membantu menginspirasi orang-orang di luar sana yang mungkin mengalami hal yang sama. Kadang-kadang pertumbuhan, perkembangan orang, perubahan orang itu nggak harus datang dari motivator hebat, nggak harus datang dari coach yang udah punya nama dan tersertifikasi, enggak. Cukup datang dari orang yang biasa-biasa aja, tapi dia berbagi dari hati. Karena apa yang asal dari hati, itu akan diterima oleh hati. Setuju atau sepakat? Iya, saya dengarnya juga mungkin nggak di suara, itu suara saya loh, saya sampai air mata saya sampai jatuh. Ternyata ini ya benar kayak coach yang bilang ya, kalau sesuatu itu disampaikan ke hati, ini saya dengarnya sendiri kayak saya dengar orang lain ngomong nih, kayak bergema gitu. Betul. Sesuatu yang dari hati akan diterima dari hati. Kuncinya public speaker ada di situ, Bu. Bicara dari sini. Bukan dari sini. Tapi dari sini. Itu kunci public speaker yang handal. Saya mau ke Bu Mamila dulu deh. Kita santuy nih ya, sesi inilah saling belajar, sama-sama belajar. Bu Mah, boleh dong komentar pertama dari skill public speaking-nya dulu, mulai dari gestur, ya biasalah tatapan mata, ekspresi segala macam, sampai bagaimana membukanya, bagaimana menutupnya, mungkin Buma punya masukan, nanti saya akan kasih masukan juga, dan kontennya mungkin. Oke, silakan, waktu dan tempat saya berikan nih, Bu Mamila. Ya, untuk gestur, tatapan, dan segala macam tadi sempat stuck sih di tengah-tengah coach untuk, mungkin aku akan lihat dulu nanti di WhatsApp bisnis. Nah, Tapi nanti untuk rekamannya yang saya share ya hari ini. ya yang sudah terlintas saja yang tadi dilihat dan dirasakan oleh saya pribadi. Yang pertama, awalnya memang terdengar seperti ragu-ragu. Saya masih menangkap keraguan pada awalnya. Lalu semakin ke tengah, suaranya semakin yakin dari pemilihan satu kata ke kata yang lain, sudah semakin yakin, dan itu jadi terasa gitu. Jadi saat ada perubahan, semakin yakin untuk berbagi, niat berbaginya terasa, dan itu jadi buat saya juga, oh ya, memang seseorang ini sedang berusaha sekali untuk melawan kerentanan itu dan melawan ingin bertumbuh gitu loh. Itu pesannya sangat terasa. Tapi mungkin untuk tatapan mata, untuk level energi itu masih sangat bisa untuk dinaikkan menurut saya. Gitu sih, Coach. Dulu untuk Bu Mamila yang sudah menjadi best friend-nya Dr. Sakina pada sore hari ini untuk belajar. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Saya setuju. Saya merinding Bu Dokter melihat video ini ya. Artinya saya bisa merasakan bahwa Bu Dokter sedang berusaha untuk mendobrak apa yang selama ini menjadi bloknya, mental bloknya Bu Dokter. Gitu. Kita cukup panjang perjalanan kita, bahkan sempat menghilang, mungkin ya Bu Dokter menghilang hampir 2 bulan ya Bu Dokter dari program. Saya mencari-cari, kita susah juga ketemu mungkin karena kesibukan, tapi kan ada isu yang lain. Betul, dari sisi ininya Bu Dokter masih sangat bisa di-improve dari skill-nya, dari energinya. Nah, level energi penting. Hari ini saya mau sharing nih ke teman-teman mengenai mental block. Seorang public speaker sebelum dia punya performance yang luar biasa di atas panggung, saya sudah bilang berkali-kali, saya sudah sampaikan berkali-kali ke teman-teman bahwa penting untuk mereka mengatasi yang namanya mental block. Udah terlihat ya? Teman-teman sudah terlihat saya di apa yang saya sharing? Saya slideshow dulu. Oke. Hari ini sesinya menarik.
Dan sejalan dengan apa yang Bu Dokter sampaikan mengenai kerentanan, apapun itu. Ini adalah mengenai mental healing, ini mengenai mental blocking. Nah, kenapa materi ini saya berikan di kelas public speaking? Ada yang mau kasih pendapat nggak? Apa sih hubungannya mengatasi mental block dengan kenapa saya sharing ini di kelas coaching public speaking? Hubungannya apa kira-kira? Siapa yang mau bolehlah kasih pendapat, mungkin Buma atau Bu Dokter, apa sih kaitannya antara mental blocking dengan public speaker? Bu Dokter dulu Bu mungkin. Mamila. Oke. Menurut aku saat kita belum betul-betul tuntas dengan diri kita, bahkan kita belum mengenal diri kita yang sebenarnya, yang sesungguhnya, apa yang kita sedang inginkan, apa yang kita bisa, apa yang ingin kita capai, dan ketika ada mental-mental atau halangan yang memagari diri kita untuk melihat itu lebih jauh, rasa-rasanya berbagi saja itu seperti apa ya, sesuatu hal yang sulit, karena buat dirinya sendiri saja dia mungkin tidak bisa untuk melihat ke dalam diri gitu. Bagaimana dia bisa menularkan apa yang ingin dia tularkan dari dalam dirinya kalau dia belum bisa menerima dirinya sendiri. Gitu sih Coach. Lebih Betul. ke kalau dia belum bisa melihat ke dalam, bagaimana dia bisa mengeluarkan itu untuk orang lain, kayak gitu Coach. Oke. Terima kasih Bu Mamila. Jadi saya tangkap poinnya kalau bagaimana dia bisa berbagi ke orang lain kalau apa yang ada di dalam dirinya ya masih itu. Simpelnya gini, bagaimana dia bisa berbagi hal positif ke orang lain ketika dirinya negatif, begitu kan ya? Pasti yang Iya, akan betul. dibagikan juga yang negatif. Kalau dirinya sudah positif, dia punya penerimaan, dia bisa berdamai, dia mencintai dirinya sendiri gitu ya. Dia akan bisa berbagi hal-hal yang baik untuk sekitar. Nah, mungkin Bu Dokter ada yang mau ditambahkan? Silahkan. Iya, saya sih sepakat sama Bu Mila ya. Jadi ketika kita memberi, pasti kita itu sudah isinya kita tuh sudah banyak gitu ya. Jadi kita sudah beres dengan diri kita sudah menerima apapun diri kita ya, dengan segala kekurangan. Karena memang benar ya kata Dorce itu kan biasanya gini ya, dia nutup acara kan, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Memang benar itu. Betul. Jadi terima saja, nggak apa-apa gitu. Kalau kita Betul. menerima diri kita apa adanya, bahwa kita bisa salah, oke, ya bisa salah, nggak apa-apa. Salah itu nggak apa-apa. Nggak ada yang, nggak usah takut salah, nggak usah ragu. Ya memang benar seperti Bu Mila tadi bilang ya. Jadi memang saya di awal itu ragu juga, ini mau ngomong tentang apa ya. Jadi kayak masih mikir-mikir, memang benar yang apa Bu Mila bilang tadi di awal, memang ragu saya ketika menyampaikan itu, tapi ketika saya dapat feel-nya, ya sudah ngomong apa adanya aja, nggak takut komennya orang, seperti itu. Baik. Salah nggak apa-apa Bu Dokter ya, bahkan sesekali menjadi negatif it's okay ya, kita manusia, ya nangis nggak apa-apa ya, kesel nggak apa-apa ya, marah it's okay, kita manusia, cuman pesan saya cuma satu, jangan lama-lama, udah itu aja, cepet-cepet bangkit dan bertumbuh. Baik, teman-teman yang baik, terima kasih. Jadi, nah jadi gini, teman-teman sadar nggak sih bahwa segala sesuatu yang menghalangi kita untuk sukses, segala sesuatu yang menghalangi kita untuk berkembang, segala sesuatu yang menghalangi kita untuk menjadi seorang public speaker hebat, itu bukan dari luar loh faktornya, tapi dari dalam diri kita sendiri. Itu yang menjadi limiting belief, tau nggak? Limiting belief itu adalah sesuatu yang membatasi diri kita sendiri. Sebenarnya potensi kita bisa lebih bagus daripada ini, bisa lebih jauh daripada ini, tapi kita membatasi diri kita sendiri. Ah, saya kan memang kayak dulu tuh waktu di awal-awal kelas saya pernah dengar beberapa coach suka bilang, "Ah, saya kan emang begini. Intonasi saya memang seperti itu. Saya nggak bisa lagi dirubah. Gaya saya memang sudah seperti ini, memang sudah dari lahirnya seperti ini. Nggak bisa lagi dirubah. Muka saya emang udah gini dari dulu. Mau diapa-apain akan tetap jelek," gitu misalnya. Ya, tapi dia udah membatasi dirinya sebelum dia mencoba untuk
untuk melampaui itu. Jadi ini adalah suatu hal yang bahaya teman-teman. Apalagi seorang public speaker. Ketika Anda ada di atas panggung, entah itu di offline, entah itu di online. Ketika kita masih berpikir dengan mental block, di mana kita punya limiting belief, apapun itu, apapun yang kita lakukan, potensi kita akan terhambat. Jadi mental block tuh berasal dari apa sih? Nggak ada yang salah. Mental block berasal dari pengalaman hidup, pola asuh mungkin. Segala sesuatu hal yang berasal dari masa lalu. Yang memberikan memori buruk dan menetap di alam bawah sadar kita. Itu yang harus kita bereskan dulu, oke? Contoh kasus pada klien saya. Oh, saya mau cerita tentang klien saya. Saya punya klien itu laki-laki, usianya masih di 20 tahunan. Dia belajar public speaking. Entah kenapa, kalau lagi di kelas nih, dia belajar materi bagus, kita diskusi, tanya jawab bagus, ngobrol bagus. Ketika saya minta dia bicara, entah jadi MC, entah jadi moderator, entah kita minta mengisi sesi singkat, tiba-tiba dalam 1 detik mulutnya terkunci dan nggak pernah bisa dibuka lagi. Saya nggak tahu itu kenapa, sampai berkali-kali, begitu lagi kejadiannya, begitu lagi, terus begitu, sampai berkali-kali akhirnya saya mencoba memberanikan diri untuk ngobrol, bertanya dengan klien saya ini ada apa denganmu, apa yang sebenarnya terjadi. Jadi rupanya, dia pernah punya pengalaman masa lalu yang buruk di usia 5 tahunnya. Kan waktu zaman TK, anak-anak sering ya dirayain ulang tahun di sekolah, undang badut, datanglah teman-temannya, guru-gurunya rame-rame ngumpul. Biasanya di sesi itu orang tua akan memberikan kata sambutan, akan mengucapkan terima kasih. Nah, anak ini sama bapaknya diminta untuk mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya karena sudah datang ke ulang tahunnya. Ayo ngomong. Rupanya si anak belum percaya diri saat itu, cuman sama bapaknya dipaksa. Bahkan dipaksa dengan cukup keras, disuruh ngomong berkali-kali, anaknya nggak mau, sampai bapaknya mungkin agak emosi. Anak itu ditarik ke belakang kelas, dijewer, dan dipukul, dan kemudian diberikan kata-kata negatif pada saat itu. Gimana sih? Ngomong kayak begitu aja kamu nggak bisa. Cuman ngomong kayak begitu aja nggak bisa, payah banget kamu, dan sebagainya, bla bla bla. Dan sampai akhirnya public speaking menjadi sebuah pengalaman yang traumatis. Menjadi pengalaman yang traumatis buat dia. Public speaking adalah pengalaman yang sangat traumatis buat dia. Sehingga ketika apapun kesempatannya, apapun momennya, tiba-tiba dia nggak bisa ngomong aja, itu kekunci otomatis dan nggak pernah bisa dibuka hingga per menit-menit, bahkan bisa sampai lebih dari setengah jam, bahkan 1 jam juga dia nggak akan pernah bisa buka mulut. Ada nggak yang pernah nemuin kasus-kasus yang kayak gitu? Atau pernah ngalamin sendiri nggak di dirinya? Sesuatu hal yang pernah nggak mirip kayak gini? Kalau saya sih pernah, Coach. Tapi apakah di masa lalunya dulu pernah punya trauma dengan hal itu, dokter? Apa ya, kayak ketakutan untuk salah itu aja sih. Takut untuk salah, jadi ketika kita mau ngomong, iya, kita kan ngomong nih, kita takut aja yang kita omongkan itu nanti salah, gitu. Jadi Takut salah itu juga pasti trauma. Iya, jadi ketika kita mau ngomong tuh, bener nggak sih, kayak nggak percaya diri gitu loh, Coach, kayak nggak, bener nggak ya sih yang saya sampaikan itu, berguna gitu ya, apa yang saya sampaikan itu bisa diterima, kayak gitu, ada loh kayak gitu, Coach. Kalau aku di posisi yang bukan bicara di depan public, Coach, tapi lebih kepada karena kondisi dulu sering sakit dan punya riwayat STEP, jadi pengalaman orang tua tuh, khususnya mama, selalu berbicaranya seperti ini, kamu tuh beda dari yang lain. Jadi tuh beda di situ maksudnya kondisinya gitu. Jadi aku kalau misalnya udah kayak di suatu kondisi yang misalnya sih kayak punya tanggung jawab banyak, habis gitu kayak banyak berhari-hari capek, atau pokoknya udah sibuk nih misalnya nih, udah sibuk, itu tuh mindsetnya langsung, duh bentar lagi sakit nih, kan aku
kondisinya beda gitu loh coach. Jadi ada yang seperti kayak pengennya nggak kayak gitu, pengennya nggak cepet sakit, tapi kok badanku kayak rasanya capek banget ya gitu. Jadi apa itu karena kata-kata zaman dulu mama saya yang memang kondisinya benar, saya itu memang nggak boleh capek, dan kondisinya memang beda dari anak-anak lain yang masih bisa main setelah sekolah. Kalau saya kalau masih dilanjutkan main biasanya panas gitu, demam. Dan tapi kan itu harusnya nggak berlanjut ya sampai usia dewasa gitu. Tapi di diri saya jadinya sekarang kalau misalnya di dunia kerja waktu itu sempat sinus, kayak lebih ke sinus atau mas, kambuh, atau cuma kena hujan serintik aja tuh kayak langsung besoknya demam gitu. Jadi kadang di dunia sekolah dulu teman-teman bilang, duh Melisa sih nggak boleh, nggak bisa kena panas, nggak boleh kena hujan kayak gitu. Jadi lebih kepada rentan gitu, rentan yang tadi, rentan fisiknya kayak gitu, bukan rentan mentalnya sih gitu. Tapi itu masuk jadi ke mental kan sebenarnya gitu kan, kalau Iya, misalnya betul. gitu. Itu mental block yang tanpa disadari. Maksud orang tua sayang, cinta. Orang tuanya sayang, cinta, ingin menjaga sekali anaknya supaya sehat, tidak terjadi apa-apa, dijaga keselamatannya. Tapi tanpa sadar orang tua memasukkan tuh program bahwa Melisa, kamu itu rapuh, kamu itu rentan, nak, kamu gampang sakit, nak, kamu kena hujan sedikit aja, kamu sakitnya bisa 1 bulan gitu misalnya. Nggak sadar. Tapi itu masuk ke dalam alam bawah sadar dan itu yang terjadi sekarang. Nah, teman-teman mau nggak itu dilepaskan? Karena ini gini loh, trauma kita yang kita dapatkan di masa lalu itu bukan salah kita. Itu bukan salah kita. Tetapi healing itu menjadi tanggung jawab kita. Gitu. Jadi ya gini. Anda mau jadi public speaker tapi nggak pede kayak tadi kan. Aduh, saya nggak percaya diri, saya takut salah, saya ini rentan baik fisik dan mentalnya, hati saya rapuh, saya ini tampangnya doang Rinto tapi hatinya Hello Kitty gitu ya misalnya. Ya banyak orang mau jadi public speaker tapi nggak pede. Dan ternyata nggak pede terkait dengan mental block juga. Padahal kalau aja dia latihan 3 kali lebih keras dan bersungguh-sungguh, dia meningkatkan skillnya, dia mengupgrade dirinya, dia bisa tampil dengan sangat baik dan percaya dirinya akan naik. Saya mengatasi diri saya itu luar biasa. Saya tuh lahir dari anak yang minderan. Kenapa? Karena orang tua saya tuh keras banget. Saya punya ibu yang luar biasa keras dalam mendidik anak. Kadang-kadang seperti Dokter Sakina alami, kita tuh takut salah. Karena berbuat ini salah, itu salah, main salah, belajar salah. Udah nurutin apa maunya masih salah juga. Tapi saya mengerti bahwa maksud beliau adalah demi kebaikan kami semua. Dia maunya anaknya disiplin, dia mau anaknya tanggung jawab. Tapi kadang-kadang orang tua suka tidak menyadari, ada menimbulkan luka batin pengasuhan gitu ya. Pernah dengar ya luka batin pengasuhan tuh lagi hype juga tuh sekarang tuh. Materi-materi itu isu mental health, luka batin pengasuhan masa kecil dan sebagainya. Bikin kita nggak percaya diri, bikin kita takut salah, padahal salah it's human kan. Salah itu adalah kita manusia gitu, artinya it's okay untuk salah, nggak apa-apa gitu untuk salah. Sadar nggak sih segala sesuatu yang menghambat kamu itu datangnya bukan dari luar, tapi dari dalam. Sadar nggak teman-teman? Iya, benar. Iya. Kenapa Dokter Sakina mungkin merasa, Dokter Sakina juga hati-hati dengan ininya, apa namanya, saya suka dengar, "Dok, kok saya ini tipikal pembelajar yang lama, saya butuh waktu lama untuk mencerna sesuatu, kenapa nggak diganti programnya? Saya fast learner." Iya, benar. Gitu kan? Mungkin Bu Mamila ingin saya ini sehat, I'm okay, I'm fine. Saya punya anak autis kan, anak saya yang pertama itu Gavin, anak pertama saya itu ADHD ya, dia masuk dalam spektrum autis. Dulu saya sekolahkan dia di sekolah khusus. Teman-temannya berkebutuhan khusus. Dia merasa berbeda. Dia merasa dibuat berbeda. Tapi kemudian saya berpikir, kalau terus anak ini kita buat berbeda, nanti dia benar-benar berbeda. Saya mau dia merasa bahwa dia oke kok, I'm fine.
I have no problem. Aku sama dengan anak-anak lainnya. Aku tidak ada masalah. Aku ingin bisa berinteraksi dengan teman-temanku baik, komunikasiku baik. Akhirnya saya nekat aja SMP kelas 1 saya masukin dia ke sekolah negeri. Saya biarkan dia berbaur dengan teman-temannya yang tidak berkebutuhan khusus. Saya bangun level of confidence bahwa kamu sama dengan mereka, kamu nggak beda, kamu luar biasa, kamu punya keunikan sendiri. Ternyata betul, setelah tidak lagi saya masukkan di sekolahan khusus, dia berinteraksi dengan orang-orang yang juga membangun percaya diri dia dan membuat dia merasa bahwa oke, aku nggak beda kok, aku ternyata sama teman-teman yang lain. Nggak ada yang salah dengan aku. Sekarang pencapaiannya luar biasa, bahkan guru-gurunya di sekolah juga bilang bahwa anak ini nggak kayak anak berkebutuhan khusus loh Bu. Nilainya bagus, ditanggung jawab, dia disiplin dan sebagainya. Jadi itu memang butuh sesuatu hal yang suportif juga lingkungan dan membangun seseorang itu dari dalam dirinya. Nah, gimana caranya? Oke, saya mau kasih pembiasaan 21 hari ke teman-teman. Oke. Yang pertama adalah mindfulness, consciousness, dan self-healing. Mindfulness artinya teman-teman betul-betul hadir untuk dirinya dalam satu momen secara penuh, secara 100%. Bangun kesadaran bahwa Kayaknya ekonya jadi lebih kencang, maaf. oh ya, Mm-mm. saya settingannya nih bagaimana ya, sebentar. Device setting, sebentar. Mohon maaf ya teman-teman. Ya, nggak apa-apa coach. Iya, kenapa ya? Waktu saya tes apa suara nggak apa saya kecilin coba. Atau Tes. Ini sudah bagus tuh. Tes. Nah, ya bagus. 1, 2, 3. Ya, udah oke coach. Tes 1, 2, 3. Ya sudah bagus coach. Jaringan aja mungkin coach, kalau masalah jaringan nih. Halo, tes 1, Bagus. 1. Cek 1, 2, 3. Selamat pagi. Kencang nggak? Sudah kencang coach. Jaringan Masih aja feedback masalah jaringan. Masih feedback nggak? Feedbacknya kadang-kadang coach masih ada feedback, tapi nggak yang terus-terusan. Iya. Iya ya. Oke, coba. Tes 1. Bagus Lebih sudah enak yang bagus. tadi ya. Lebih enak yang tadi. 1. Nah, Kalau ini di aja. saya sudah bagus. 1, 2, 3. I Ya, love Coach, you. Ya coach, udah oke. I love you Bu Dokter. I love you too. I love you Bu Ma. I love you too, sarangnya. Sarangnya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Oke. Mindfulness, constitutional self-healing. Mindfulness apa sih? Ada yang pernah dengar nggak sih? Mindfulness itu apa sih? Sadar penuh akan saat ini, akan dirinya, akan sekitarnya. Kayak saat ini ya coach, lebih ke sadar. Nggak ada multitasking gitu, nggak kenal ya mindfulness di multitasking. Ya, betul. Ketika hadir di kelas ini jangan mikirin jemurannya belum diangkat gitu ya. Jemuran tuh belum diangkat, jemuran mau hujan gitu ya. Oke, ketika hadir di sini fully antara body, mind, and soul tuh nyambung. Kadang-kadang sering kan kita fisiknya ada di sini tapi pikirannya kemana-mana. Iya. Atau jangan-jangan kita hidup di masa lalu. Kita tidak hidup di hari ini, atau kita hidup di masa depan, sehingga penuh ketakutan, kita hidup di masa lalu, kita penuh penyesalan, penuh dengan kesedihan, penuh dengan segala hal yang mencekam kita, membuat kita takut. Hidup saat ini. Oke. Nah, saya ingin sharing sih ke teman-teman bahwa life is a dance, mindfulness, hidup itu adalah dancing with destiny. Apa tuh dancing with destiny? Dancing dengan apa yang memang harus kita jalani aja.
nggak usah mikir aneh-aneh ya. Jadi mindlessness itu kan kita trapped by labels. Oh iya, Melisa itu memang beda. Melisa itu penyakitan, Melisa itu memang rentan. Itu trapped by labels. Ya, Dokter Sakina, oh saya ini pembelajar yang lambat memang. Itu trapped by labels. Bahkan kadang-kadang labels yang kita ciptakan untuk diri kita sendiri itu jauh lebih berbahaya juga. Akhirnya kita nggak sadar bahwa sehingga akhirnya betul kan, saya punya teman juga mirip-mirip sama Bu Mamila loh kasusnya. Jadi dia itu selalu cerita gini ke saya, "Duh musim hujan, emang kenapa kalau musim hujan? Gue ya kalau udah masuk musim hujan gini itu pasti nanti tuh gue gampang terkena flu. Dan kalau gue udah kena flu, gue tuh lama bisa sampai 2 bulan. Dan setiap musim hujan gitu aja terus kejadiannya." Sampai saya tuh sebel banget sama dia, "Lu kenapa sih kemana-mana bawa tisu, ingus kemana-mana gitu, tisu di mana-mana, aduh udah deh, lo kenapa sih harus kayak gini?" Iya udah gue kayak gini, gue tuh emang udah seumur hidup dari hidup gue, dari zaman gue kecil sampai hari ini, gue kalau udah musim hujan kayak gini, gue tuh selalu begini dan emang inilah gue. Is it true? Kenapa cuma dia, kenapa orang lain enggak? Padahal masih iya hujan itu juga benar loh. coach. Saat aku bertemu saat apa ya titiknya ya, akhirnya sempat sinus itu nggak ada lagi, nggak muncul lagi gitu, nggak menjadi momok lagi bagi hidup aku. Memang ada pertanyaan itu, kenapa orang lain enggak, kenapa saya iya gitu, kayak What's wrong? berarti kan ada sesuatu yang salah gitu kan. Dan apalagi Iya. sempat juga dengar kalau sinus itu berhubungan dengan mental, dengan pikiran. Oh gitu. Jadi banyak hal yang bisa aja kita nggak kambuh gitu, yang bisa bikin kita nggak kambuh tuh banyak. Gitu. Jadi ya kenapa saya pilih untuk kambuh kalau bisa untuk pilih nggak kambuh. Saya kanker tiroid 2012 teman-teman. Masya Allah. Yang saya kenal biasanya udah meninggal coach, kanker tiroid. Dokter juga bilang begitu. Satu, saya percaya ini takdir Allah. Itu satu. Itu yang pertama. Tapi di sisi yang lain, saya fighter. Saya tidak mau menyerah dengan keadaan. Waktu itu berat badan saya habis loh, 1 bulan 20 kilo loh turunnya loh. Iya, cepet banget. Sampai kulit 20 ini nggak kilo. berubah juga nggak coach? Kenapa? Kulit berubah juga nggak? Ya banyak hal yang berubah. Saya nafas saja tabung oksigen nggak selalu bersama saya tuh, saya nggak lepas selangnya. Saya bolak-balik rumah sakit, terus kacau lah sistem metabolisme saya kacau. Terus kan obatnya juga pada akhirnya saya menjadi sensitif juga dengan berbagai macam terapinya sampai tuh setiap hari hidung saya tuh mengeluarkan darah gitu ya, every single day, kayak gitu. Terus udah gitu saya dirawat di satu ruangan, dia sama kasusnya, dia baru keluar ICU. Beruntung saya nggak masuk ICU, nah dia keluar dari ICU udah parah banget kondisinya, yang matanya tuh kayak mau keluar gitu kan bentukannya, terus yang udah apa, udah serem banget fisik. Saya pikir, tapi waktu itu memang saya fighter. Saya nggak mau trapped by label, saya nggak mau saya menyerah dengan keadaan. Coba kalau waktu itu saya berpikir ya Tuhan, ya bukan gitu sih, maksud gini, kita harus pasrah betul, tapi kita harus kasih apa ya, semangat buat diri kita dan pikiran kita bahwa saya masih ingin hidup lebih panjang lagi Tuhan, izinkan itu terjadi, anak-anak saya masih kecil, saya ingin mendampingi perjalanan mereka dan dengan izin-Mu saya percaya dan yakin saya bisa, bantu saya gitu. Karena apapun saya lakukan dan saya tidak ingin seperti orang yang kayak udah karena saya percaya keajaiban itu hanya terjadi bagi mereka yang percaya. Dalam hidup sering nggak kita berharap keajaiban Tuhan? Sering kan? Tapi Anda percaya seberapa besar dengan keajaiban itu? Hampir orang kadang-kadang nggak percaya dengan keajaiban itu sendiri, tapi berharap itu gitu. Ya akhirnya saya mau share ke teman-teman bahwa sesuatu yang lebih besar aja bisa kita hadapi ketika memang kita bisa mengendalikan apa yang kita pikir dan apa yang kita rasakan dan kita mempercayakan itu pada kerjanya semesta, pada kerjanya
Allah yang luar biasa. Gini, bedanya percaya dengan mempercayakan itu apa sih? Ada iman di situ ya kalau betul-betul percaya. Betul. Buma percaya kan Allah itu ada? Tapi Iyalah, Buma mempercayakan nggak? mempercayakan. Berapa banyak manusia bisa mempercayakan? Nggak banyak. Gak banyak. Percaya Tuhan itu ada, tapi ketika dia punya masalah, dia merasa dia sendirian dan dia merasa Tuhan tidak menyapa hidup. Kok saya jadi ceramah ya? Enggak, Coach. Karena memang banyak karena banyak juga yang sudah saya lewati juga, dan itu apa ya, kalau kita sadari keajaiban demi keajaiban gitu hidup itu. Bukan untuk Betul. mencari keajaiban, tapi kita udah menemukan dari keajaiban dan lanjut ke keajaiban yang lain, keajaiban yang lain. Betul, betul. Kalau saya melihatnya gitu, Coach. Ya, Karena kalau dipikir-pikir saya hari ini masih ada, itu keajaiban loh. Dan Iya. dari scan yang terakhir itu setelah saya menjalani terapi segala macam, bersih. Bersih. Segala apa saya minum sih waktu itu. Apakah daun keladi tikus apa ya, dari mulai obat dokter, terapi bla bla bla, herbal semua, pokoknya saya mau sembuh, saya mau sembuh, mau sembuh, saya mau sembuh, saya mau sembuh, dan saya yakin dengan itu gitu. Dan alhamdulillah saya termasuk yang beruntung. Tapi di dalam keberuntungan itu saya juga siap untuk menjalani fase-fase hari demi hari. Pernah down nggak? Pernah pasti. Pernah ngerasa marah nggak sama Tuhan? Pernah. Why me? Tapi kemudian saya berpikir, ketika banyak kebaikan datang dalam hidup kita, ketika Tuhan memberikan banyak berkahnya dalam hidup kita nggak pernah bertanya kenapa kita kan? Ketika dikasih anak-anak yang lucu, suami yang baik, rezeki yang baik, karir yang bagus, kita nggak pernah bertanya kenapa saya. Rasanya nggak adil juga saya pikir waktu itu kalau saya diberikan hal seperti itu, terus saya harus bertanya kenapa saya. Tugas saya hanya menjalani saja itu dengan penerimaan. Kuncinya di level of acceptance sebenarnya kalau mau mindfulness itu adalah menerima sepenuhnya kondisi yang kita miliki itu dulu. Sebelum berubah harus mengakui. Nah, banyak orang pura-pura baik-baik saja. Nah, ini bahaya loh. Siapa yang sering pura-pura baik-baik saja ngaku, ayo. dulu sempat, Coach. Are you okay? Oh, I'm okay, I'm fine. Now, nggak ada masalah, hidupku baik-baik aja semuanya. Ditepuk Terus dikit langsung. begitu orang keluar, mungkin nggak ada lah, dia lari kamar mandi nangis. Iya kan? Sering kita kayak gitu. Jadi jadi simpelnya gini sih, untuk mental healing, untuk mengatasi mental block, kita harus membuka, apa ya, ini bahasanya jadi ribet sebenarnya, ada conscious, ada subconscious, ada the unconscious. Intinya gerbangnya ini harus dibuka tuh, di memori, subconscious, ada thought, perception, memories, dan yang bawah-bawah, itu gerbang yang di tengah-tengah itu harus kebuka dulu, supaya si yang nggak kelihatan di bawah ini tuh bisa rilis, dilepaskan. Berawal dari mengakui, meskipun saya, Primi Putri, saat ini sedang tidak baik-baik saja, tapi saya mencintai diri saya dan saya ingin menjalani hidup saya dengan bahagia. Allah bantu saya. Tapi akui bahwa saya sedang tidak baik-baik saja. Tidak perlu pura-pura kuat, tidak perlu pura-pura I'm okay. Ya, nggak perlu pura-pura bahwa saya baik-baik saja. Saya senang banget dengan videonya Bu Dokter bahwa berbicara mengenai masalah kejiwaan saya. Wow, butuh jiwa yang sangat besar untuk bersedia berbagi, mengakui kondisi itu, dan saya sangat apresiasi Bu Dokter. Terima kasih. Terima kasih sudah memberikan insight. Jadi itu yang luar biasanya di situ teman-teman. 4 cara. Ada 4 cara. Nah ini program 21 hari PR buat teman-teman. Yang pertama, latihan nafas. Ini sekalian juga nanti pernafasan diafragma juga kita latihan di sini, abdominal. Jadi kita mulai dari latihan nafas, kita relaksasi, kemudian kita relaksasi otot, kita kemudian memvisualisasikan dan mengimajinasikan
apa yang ingin kita dapatkan dalam hidup kita. Misalkan mau jadi public speaker yang kayak gimana, yang keren, divisualisasikan sambil kita tarik nafas dalam, bayangkan itu. Lemaskan otot-otot kita, rasakan semuanya. Kalau saya kadang-kadang suka ajak ngobrol. Pernah nggak ngajak ngobrol bagian-bagian tubuhnya? Siapa yang pernah, halo otakku, apa kabar hari ini? Terima kasih atas fungsi yang baik. Terima kasih jantungku untuk detak yang masih bagus. Terima kasih paru-paruku yang masih memberikan, yang masih bisa mompa udara dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Siapa yang setiap hari suka ngajak ngobrol setiap organ-organ dalam tubuhnya? Ada nggak? Gak setiap hari, Coach. Tapi Tapi lakukan kadang-kadang, itu setelah kenal Coach. kenapa? Setelah kenal Coach waktu itu di program free premium, Hmm? kan Coach bagikan link di YouTube. Di YouTube ada Coach cerita tentang itu. Iya, coba tiap hari deh, habis sholat subuh. Saya suka nyebutnya dengan daily gratitude ya. Jadi ungkapan syukur harian, tapi benar-benar ngobrol. Benar-benar ngobrol, sapa setiap bagian tubuh kita, ucapkan terima kasih kakiku sudah menopang beban tubuhku, sudah membawaku melangkah ke arah yang lebih baik, membawaku ke tempat-tempat yang baik. Terima kasih otakku atas kreativitas yang luar biasa. Terima kasih sistem metabolisme tubuhku dan semuanya. Itu akan membuat kita bersyukur. Sebenarnya kunci daripada program healing itu adalah ketika kita mampu membangkitkan rasa syukur dalam diri kita. Ya, itu yang pertama. Jadi ini lalu yang kedua menulis hikmah positif. Oke, jadi yang ini 21 hari ya. Abdominal, visualisasi, imagination, muscle relaxation itu 21 hari. Oke. Kayak gitu aja tiap pagi kita sambil rileks habis berdoa, kita mungkin berkomunikasi juga dengan yang Maha Kuasa, kita sampaikan harapan, keinginan, dan syukur. Lalu jangan lupa sapa diri kita. Kalau perlu kirim Al-Fatihah untuk diri sendiri. Kita sering kirim Al-Fatihah buat orang lain. Pernah nggak kirim untuk diri sendiri sambil ungkapkan bahwa aku sangat mencintaimu, diriku. Terima kasih telah membersamai hingga hari ini. Ya, saya tuh kemarin nonton Layangan Putus yang episode terakhir, ada satu kata-katanya Kinan pas satu adegan yang Layangan Putus itu yang menyentuh saya. Dia bilang gini, nggak apa-apa sesekali kita kehilangan layangan kita. Nggak apa-apa kalau impian kita itu sesekali hilang terbawa angin. Karena satu-satunya yang harus kita genggam erat itu adalah diri kita sendiri. Itu dulu. Jadi teman-teman yang namanya mindfulness benar-benar fokus di dalam menerima, mencintai diri sendiri dan bersyukur dengan apapun kondisi yang ada. Itu yang pertama ya. Visualisasi, imajinasi, latihan pernafasan, relaksasi. Yang kedua, cara yang kedua adalah menulis hikmah positifnya. Lakukan 3 hari. Ini PR ya buat teman-teman ya, harus dikerjain ya. Jadi yang pertama tadi 21 hari, yang menulis hikmah positifnya 3 hari aja. Tulis semua kejadian yang nggak nyaman satu persatu, lalu tulis hikmah positifnya. Saya nggak pede kalau harus bicara, saya nggak pede kalau harus apa misalkan, atau saya ini orangnya gampang minderan, hikmah positifnya apa? Atau saya punya orang tua yang sangat keras yang bikin saya jadi serba takut melakukan apapun. Tulis hikmah positifnya apa? Coach, Apapun. Ya, ini seperti, ya Allah, bocoran sedikit ya Coach. Dari tadi pagi itu, ini sama Coach sebenarnya yang Coach sampaikan dengan Bunda Kurnia, tapi beda bahasa aja. Tapi seperti Allah tuh kasih, kok pesannya bertubi-tubi ya. Pagi saya dapat hal ini, dan sore saya diingatkan untuk ini. Itu seperti, Masya Allah, itu apakah itu sinyal dari Allah untuk, ya bismillah Coach. anggap Yuk, aja Coach, iya. lanjut, Coach. Masya Allah Coach. Itu Karena kayak, kadang-kadang aku langsung kayak, cara semesta ini cara Allah. berkomunikasi dengan kita itu Iya, nggak ada yang kebetulan. iya, makanya aku merasa Pertanda, ini. hidayah, petunjuk, apapun itu nggak ada yang kebetulan dan kadang-kadang datangnya itu tidak kita duga-duga dan ada satu peristiwa dalam satu hari kok ini lagi, ketemu orang yang berbeda kok diingatkan lagi. Sepertinya Allah mau ngomong apa sama saya gitu. Iya, betul. Itu yang saya lagi jadi berpikir. Masya Allah, Masya Allah.
Ya, alhamdulillah, Bu Mama, Masya Allah ya, mudah-mudahan menjadi manfaat. Dokter Sakina masih bersama saya? Iya, iya Coach, Oke, mendengarkan kok. oke. Menulis hikmah positif ya, Bu Dokter, apa kejadian-kejadian yang nggak menyenangkan? Tulis, di list satu-satu, tulis hikmah positif di sebelah. Jadi tulis kejadiannya, bikin tabel kali ya, ini hikmah positifnya apa. 3 hari aja, nggak usah lama-lama. Nanti kita baca lagi, baca lagi, baca lagi. Yang ketiga, tulis keputusan Anda. Lakukan dalam 3 hari itu. Saya, misalkan kejadian tidak menyenangkannya apa? Saya ini sering dibully sama orang-orang sekitar saya. Hikmah positifnya dari sering dibully adalah apa? Walaupun belum menemukan hikmah positifnya mungkin saat ini, tapi coba aja tulis dulu. Kira-kira apa sih hikmah positifnya dari kalau kita sering dibully orang gitu? Emang ada ya hikmah positif dari kita sering dibully? Apa iya ya? Masa sih ada? Coba dari pikir-pikir. Bisa jadi ada gitu. Hikmah positifnya mungkin saya jadi pribadi yang tidak mau membuli orang karena saya tahu dibully itu sakit misalnya. Saya hikmah positifnya bertumbuh menjadi pribadi yang penyayang dan empati pada orang lain. Yang kedua, hikmah positif dari dibully, saya menjadi pribadi yang lebih kuat secara mental misalnya. Lalu tentukan keputusan Anda apa? Anda ingin menjalani hidup yang seperti apa? Oke, saya putuskan mulai hari ini nggak boleh lagi ada yang ngebully saya. Nah, gimana caranya supaya orang nggak bully saya? Apa yang harus saya lakukan? Perubahan signifikan apa yang harus saya lakukan? Sikap mental seperti apa yang harus saya miliki? Cara pandang terhadap diri saya seperti apa yang harus saya miliki? Bagaimana saya bersikap dengan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan di dalam hidup saya, misalnya. Yang keempat, self talk depan kaca in every single day. Lakukan 90 hari, teman-teman. Siapa yang sering ngobrol sama dirinya sendiri? Hai. Dokter Sakina ngobrol nggak sama dirinya sendiri, Dok? Iya, biasanya sih Coach, kalau apa ya, kita kayak nggak, tapi itu lebih kepada, saya pikir dulu insecure ya, maksudnya karena saya nggak percaya sama orang, jadi saya ngomong ke diri saya sendiri, padahal itu sebenarnya Ngomongnya kan apa, baik Dok, kalau boleh tahu, Dok? gitu ya. Oke, saya tadi ada masalah, gitu. Ngomong kayak diri sendiri, diungkapkan sendiri, dijawab-jawab sendiri gitu. Oke, saya tadi ada masalah, kenapa ya saya seperti itu? Kalau misalnya sikap yang saya ambil tadi benar apa enggak sih, kayak gitu. Oke, baik. Nah, saya minta teman-teman, ini bukan untuk saya ya, tapi untuk diri sendiri. Lakukan ini 90 hari tanpa putus. Bangun tidur, ngaca depan kaca sendiri, terus bilang ke dirinya, "Hai, Sakina yang cantik, apa kabar? Senang sekali bisa kembali melihat dirimu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kamu adalah pribadi yang baik, kamu pribadi yang menyenangkan, kamu adalah pribadi yang kuat, yang mampu mengatasi setiap tantangan-tantangan yang akan dilalui setiap hari." Kasih afirmasi positif. Jadi bukan hanya sekedar ngobrol, apalagi curhatin masalah, tapi lebih kepada membangun citra diri dengan memberikan afirmasi positif ke diri sendiri. Memberikan penghargaan kepada diri sendiri, memberikan nilai yang lebih kepada diri sendiri, mencintai diri sendiri. Siapa yang merasa cantik di dalam ruangan ini ada? Bu Dokter Sakina cantik nggak, Dok? Cantik dong. Nggak boleh Iya, deh ngomong dirinya jelek. Semua kita cantik Kalau dengan itu nggak sombong dengan loh ya. Percaya diri dengan sombong 2 hal yang berbeda loh. Percaya diri, kita memberikan nilai positif ke diri kita sendiri adalah kita yakin kita mampu. Kalau sombong adalah untuk menjatuhkan orang lain. Jadi 2 hal yang sangat berbeda. Dan tidak perlu ragu untuk punya level percaya diri yang tinggi, karena itu akan membantu kita berubah dan berkembang. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Nanti saya mau jadikan ini PR seminggu aja dulu, rasakan, setelah itu tolong bikin video terkait dengan mental block dan self healing. aku bagi story sedikit, Coach. Boleh? Boleh. Jadi dulu waktu aku SMP itu dari SD
sebenarnya sudah ada bully. Jadi dulu tuh aku termasuk yang fisiknya kurus. Oke. Fisiknya kurus dan berbehel dan berkacamata tebal. Untuk di tahun itu anak-anak yang berkacamata itu bisa dihitung. Jadi saat itu di sekolah SD cuma berapa orang ya? Perempuan pokoknya aku saja dan dua orang. Nah itu tapi yang paling tebal kacamatanya saya. Nah lanjut bilangnya kok gigi dipagarin dan segala macam sambil, dan saya termasuk orang yang kalau dibercandain saya ketawa juga gitu. Nah sampai SMP itu seantero SMP mulai dari teman sebaya sampai kakak kelas, saat saya lewat itu mereka bisik-bisik, oh ini yang dikenal Betty Lavea. Jadi semua kenal ya pasti ya film Betty Lavea. Nah itu saya dicap menjadi seorang Betty Lavea pada saat itu. Dan sekarang jadi saya kalau lihat flashback cerita itu bukan sedih lagi, nggak ada kata sedih, tapi saya senyum, kayak ketawa gitu ya. Oh iya ya, ternyata dulu saya pernah loh dijuluki Betty Lavea, dan memang dulu pas lihat fotonya, ya Allah iya ya. Itu benar-benar dan saya suka basket, suka paskibra. Nah, alhamdulillahnya setelah masa anak-anak saya yang sakit-sakitan, orang tua saya menyadari kalau saya itu energinya tidak terbatas. Jadi dimasukin renang, diajarin renang sama ayah saya yang atlet renang, memang itu tuh nggak ada habisnya gitu energi ya. Itu terus gitu kan, walaupun waktu itu saya paskibra, basket, pokoknya hitam kelam lah gitu ya, rambut pendek, berbehel, berkacamata tebal gitu. Ya jadilah itu saya Betty Lavea saat itu, dan saat saya mendengar itu saya ya udah dengan yakin aja jalan, tapi sambil saya senyum gitu, sambil dalam hati lihat nanti suatu saat saya cantik, saya nanti kalian akan bingung ini siapa gitu. Itu nggak tahu itu rasa pede dari mana atau rasa syukur yang bagaimana yang belum ada yang ngajarin pada saat itu di usia saat SMP itu. Tapi saya kok dengan PD-nya bersuara seperti itu dalam diri, untuk self talk ke diri saya, untuk nggak apa-apa, aku Betty Lavea, nggak apa-apa, Betty Lavea setelah itu kan cantik, nggak apa-apa. Aku selalu mengingatkan hal itu kepada diri sendiri, dan saya nggak pernah tahu perubahan apa yang akan terjadi pada diri saya gitu kan. Dan Masya Allah, sepertinya waktu SMA itu jadi kayak Allah kasih gitu loh. Kok tiba-tiba Allah kasih kulit yang glowing, kulit yang pokoknya bener-bener Masya Allah gitu, sampai bingung. Suami aja tuh yang teman SMA. Apa pelajarannya yang Bu Mamila ambil, insight-nya apa dari hal itu? Yang bisa di-share ke kita semua sore apa yang kita omongin ke diri sendiri itu alam semesta itu akan balik gitu loh ke diri kita. Jadi apa yang kita lontarkan di alam semesta ini akan kembali ke diri kita, dan meskipun nggak cantik-cantik banget, tapi itu apa ya, nggak ngerti kenapa kok orang lain yang memandang kita begitu gitu, seperti apa yang kita ucapkan ke diri kita kayak gitu. Jadi bahkan suami saya yang teman SMA saat itu, dia selalu bilang gini sekarang, dulu kenapa kamu glowing banget ya gitu loh. Kamu dulu kok kulitnya tuh kayak mulus, kayak semut aja yang lewat tuh kayaknya bakal bakal kepleset gitu. Tapi kenapa sekarang enggak ya? Oh, kode. Itu dibalik. Ya, perawatan dong ya. Dibalik lagi bercanda gitu kan. Terus kayak iya ya, kenapa? Padahal kenapa begitu cepat gitu. Waktu SMP aku dibilangnya Betty Lavea loh, aku bilang. Lalu waktu SMA aku juga tetap main basket kan, tapi nggak tahu itu kenapa ya, itu ya Allah yang jadiin aku kayak gitu. Aku bilang, aku juga bingung kalau ditanyain apa perawatan, aku nggak pernah ke salon juga, yang ke salon tuh paling kakak-kakak gitu kan, kalau ini paling udah biasa pons gitu kan. Itu nggak tahu, itu walau alam itu udah dari Allah, apa emang benar dari kata-kata yang kita lontarkan.
gitu coach. Semesta mendukung kan, tepuk tangan dulu deh buat Buma. Bu Dokter ada yang mau disampaikan? Iya. Iya, coach, kalau saya sendiri sih kan pernah cerita sama coach kalau misalnya saya juga pernah dibully juga, Bu Mila. Cuma bully saya nggak fisik ya. Lebih ke arah ini ya, ke arah psikis mungkin ya, lebih ke arah psikis kata-kata. Tapi itu ternyata saya dulu juga nggak sadar loh kalau saya itu dibully dan saya itu terluka. Saya nggak sadar loh. Ternyata yang dimaksud dengan mindfulness itu juga seperti itu juga, coach. Jadi kita itu apa sih diri kita ini, suara kita ini di dalam hati kita ini apa sih perlu didengar gitu ya. Makanya ketika kita itu kan makan juga dengan mindfulness harus terima kasih gitu ya, terima kasih ada nasi di sini. Ternyata itu kesannya kayak sepele, coach, tapi itu dampaknya luar biasa. Saya nggak sadar loh kalau saya lagi sakit waktu itu. Siapa tuh yang sadarin, dokter? Boleh cerita? Kenapa? Pengalamannya yang menyadarkan? Ini coach Primi. Ternyata saya lagi sakit. Masya Allah. Jadi